Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari gema kita, yaitu dari 1 Raja-Raja 20 ayat yang pertama hingga yang ke-34. Namun sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sungguh menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Jika kami melihat kehidupan kami hingga pada hari ini, itu semata-mata karena anugerah demi anugerah yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Dan kami bersyukur akan hal ini ya Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini kami kembali rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah kepada kami sehingga kami boleh kembali diubahkan menjadi pribadi yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan waktu ini, kami siap untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya tidak akan membaca secara menyeluruh bagian firman Tuhan ini. Saya hanya akan fokus pada ayat yang ke-13. Tetapi saya menghimbau saudara-saudara untuk membaca keseluruhan dari perikop ini, dari ayat yang pertama hingga yang ke-34, supaya kita bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam bagian firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan yang ada di dalam ayat yang ke-13. Tetapi tiba-tiba tampillah seorang nabi kepada Ahab, Raja Israel, serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, sudahkah kau lihat semua orang yang sangat ramai itu? Bahwasanya pada hari ini aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita membaca keseluruhan perikop ini, kita akan melihat bagaimana bangsa Israel dalam keadaan yang sungguh tidak enak, saudara. Mereka sangat terpojok, tanpa harapan, menyedihkan, karena Ben-Hadad, Raja Aram pada saat itu telah mengepung Samaria dan menuntut supaya Ahab Raja Israel menyerahkan seluruh kekayaannya, istri-istrinya dan juga anak-anak gadisnya. Dan Ahab menyetujui hal ini saudara. Akan tetapi ketika Ben-Hadad mengatakan bahwa para pasukannya akan menggeledah dan mengambil apapun yang mereka inginkan sesuka hati mereka, Ahab kembali menolak karena saudara dia mendengarkan nasihat dari para tua-tua Israel. Karena jika ini terjadi saudara, berarti mereka dipermalukan saudara. Ini merupakan sebuah penghinaan bagi bangsa Israel. Namun saudara, akibat penolakan yang dilakukan oleh Ahab ini saudara, membuat Ben-Hadad marah. Dan dia membawa pasukannya untuk menyerang bangsa Israel. Namun yang menarik sekali adalah dari kisah ini saudara, Tuhan memberikan pertolongannya kepada Ahab dan orang-orang Israel. Saudara, mengapa Tuhan masih mau menolong? Bukankah Tuhan tahu apa dan siapa Ahab ini saudara? Apalagi saudara, kalau bukan karena belas kasihan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada Ahab dan bangsa Israel. Sekalipun saudara Ahab sendiri tidak meminta pertolongan Tuhan, namun kita melihat kemurahan Tuhan sungguh nyata. Di dalam ayat yang kita baca tadi, di dalam ayat 13 jelas dikatakan bukan, beginilah firman Tuhan. Sudahkah kau lihat semua orang yang sangat ramai itu, bahwasanya pada hari ini aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Saudara, sangat jelas dari ayat ini tujuan Tuhan memberikan pertolongannya. Tujuan Tuhan menyatakan kemurahannya kepada Ahab saudara, agar Ahab tahu siapa Tuhan. Melalui pertolongannya Tuhan ingin saudara menyatakan bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang benar-benar berdaulat di dalam seluruh kehidupan manusia, di dalam seluruh kehidupan bangsa-bangsa. Tuhan ingin menyatakan kuasanya yang begitu besar. Tidak ada saudara bangsa ataupun kekuatan atau pasukan sebesar apapun yang dapat meraih sebuah kemenangan jika bukan campur tangan Tuhan. Dan itulah saudara yang terjadi dengan pasukan Ben-Hadad. Sekalipun pasukan mereka jauh lebih besar, akan tetapi saudara mereka dapat dipukul kalah oleh pasukan Israel, dan ini merupakan campur tangan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan bangsa Israel.
Dan inilah saudara keselamatan kemenangan yang Tuhan berikan kepada Ahab dan bangsa Israel. Melalui perbuatan yang besar itu saudara, Tuhan mau agar umatnya tahu siapa Tuhan yang mereka percaya. Tuhan mau supaya saudara mereka hanya beribadah kepada Tuhan. Mereka hanya mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan Allah-Allah yang lain. Itu sebabnya saudara Tuhan menolong dan menghancurkan Ben-Hadad pada saat itu. Nah saudara, demikian pula di dalam kehidupan kita saudara. Melalui refleksi gema kita pada hari ini. Biarlah kita saudara sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Kita bukan hanya sekedar mengaku percaya, tetapi kita benar-benar tahu siapa yang kita percaya. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat di dalam seluruh kehidupan kita. Yang artinya saudara dia dapat sanggup untuk memberikan pertolongannya dalam kehidupan kita. Namun saudara, yang Tuhan rindukan bahwa kita bukan mencari pertolongan kepadanya hanya di saat kita sedang dalam masalah, di dalam saat kita menghadapi pergumulan ataupun tantangan. Tetapi setiap waktu di dalam kehidupan kita, Tuhan mau supaya kita mengandalkan Dia. Tuhan mau supaya kita benar-benar saudara menjadikan Dia sumber pertolongan yang sejati. Jangan menjadi seperti Ahab yang hanya mau mengandalkan Tuhan di saat dia sedang dalam keadaan yang benar-benar menghadapi masalah yang besar. Namun saudara yang sesungguhnya hatinya jauh daripada Tuhan. Biarlah kita belajar saudara menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menjadikan Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita kenal itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang dapat terus menolong kita dan yang menjadi sumber pertolongan sejati dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa kembali firman Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan yang kami percaya adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup untuk dapat menjadi sumber pertolongan dalam hidup kami. Karena itu tolong kami Tuhan tidak menjadi seperti Ahab yang hanya mencari atau mau mengandalkan Tuhan di saat dia sedang mengalami persoalan. Tetapi kami mau belajar menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga sekalipun masalah besar kami hadapi, kami tidak menjadi takut dan gentar. Karena kami tahu siapa yang kami percaya. Kami tahu Tuhan kami yang besar dan berkuasa, berdaulat dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon pertolongan-Mu. Amin. Demikian refleksi gema kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.